지금 우리는 Bojan Hodak susun rencana manis untuk Bobotoh. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak masalah timnya gagal juara di markas Malut United. Namun, ia tegaskan Persib tak boleh melakukan kesalahan yang sama saat melawan Barito Putra di pekan ke-32 Liga 1 2024-2025 pada Jumat 9 Mei 2025 mendatang. Seperti diketahui, Persib Bandung gagal mengunci gelar setelah dikalahkan Malut United. Pelatih Maung Bandung Bojan Hodak memilih sikap santai. Saya pikir di pertandingan ini kami berimbang 50-50. Kami lebih baik dalam hal membuat peluang, tapi kami hanya butuh mencetak gol. Usaha dari set piece dan faktor konsentrasi pemain membuat gol di pertandingan ini tidak berbuah, kata Bojan Hodak saat memberikan keterangan selesai laga. Bermain dengan 10 pemain dalam kondisi tertinggal 0-1 semakin membuat Persib kelimpungan. Malut yang unggul jumlah pemain mampu mempertahankan keunggulan hingga bubaran. Ini hal yang normal terjadi di sepak bola. Pada akhirnya, kami tidak bisa meraih 3 poin, tapi kami bisa membuat peluang lebih baik, ucap Bojan Hodak. Pasalnya Bojan mau Persib juara di Bandung. Bojan sadar banyak bobotoh ingin kepastian gelar juara terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku telah mendengarkan keluh kesah dari bobotoh selama ini. Sebab selama ini Persib tidak pernah merasakan juara di Bandung. Fans kami sering mengeluh bahwa gelar pertama kami diraih di laga tandang, gelar kedua juga di tandang, gelar ketiga pun sama, jadi kami ingin meraihnya di kandang sendiri, kata Bojan. Meski demikian, pelatih berkepala pelontos ini akui tidak mudah untuk mewujudkannya. Sebab setiap tim yang melawan Persib selalu memberikan 100%. Itulah kenapa orang selalu bilang bahwa jauh lebih mudah meraih gelar untuk pertama kali dibanding mempertahankannya. Karena saat kamu berusaha mempertahankan, semua tim ingin mengalahkan sang juara, semua ingin bermain total. Dan kami tidak merasa tertekan, sejujurnya. Kami masih unggul 11 poin dari tim-tim lain. Jadi kami masih bisa melakukan kesalahan. Tapi seperti yang saya bilang, Malut United bermain dengan baik. Pertandingannya seimbang, 50-50. Kami gagal mencetak gol dari peluang yang kami miliki, dan itulah kenapa mereka menang, jelasnya. Persib sendiri masih menyisakan 3 laga sebelum mengunci gelar juara. Masing-masing melawan Barito Putra, Persita Tangerang dan Persis Solo. Untuk juara, Persib hanya butuh 2 poin tambahan, yang berarti kemenangan atas Barito di GBLA akan mengunci gelar Liga 1 2024-2025. Namun, andai Persebaya Surabaya kalah dari Persik Kediri pada Senin 5 Mei 2025, maka Persib juara lebih cepat. Sebab Persebaya takkan bisa mengejar perolehan 64 poin yang sudah dimiliki Persib. Erick Thohir turun tangan, sanksi Ciro Alves dicabut. Dapat kartu merah, tapi masih bisa main di laga Persib versus Barito Putra. Ciro Alves mendapatkan kartu merah langsung pada laga Malut United versus Persib Bandung. Umumnya, Ciro akan mendapat sanksi larangan bermain sebanyak 2 kali. Itu artinya, jika sanksi ini berjalan, Ciro tidak bisa bermain di laga penentuan gelar juara. Tapi sanksi ini tampaknya tidak berlaku dan Ciro masih bisa bermain di laga penentuan gelar juara. Kok bisa? Ciro menjalani akhir musim ini dengan nuansa perpisahan. Dia sudah menyatakan berpisah dari Persib Bandung sebelum laga kontra Malut United. Dia dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Malut United. Bahkan, supporter Malut sudah memberikan sambutan pada laga kemarin. Pada laga kemarin, Ciro mendapat kartu merah setelah wasit mengecek VAR. Insiden ini terjadi pada menit ke-72 saat Persib menyerang melalui Beckham Putra dan menciptakan kontak antar pemain di dalam kotak penalti. Bola sempat dikuasai Ciro yang melindungi bola dari usaha rebutan Ubimar Angulo. Dalam kontak badan tersebut, pemain 36 tahun itu tertangkap kamera VAR melayangkan sikutan pada tubuh sang lawan.
Meskipun sikutan tersebut tergolong lemah dan tidak mengenai kepala, wasit tetap menghukum Chiro dengan kartu merah langsung. Chiro sempat terkejut dengan keputusan itu lantaran merasa apa yang dilakukannya masih dalam batas wajar. Bahkan dia tak kunjung keluar lapangan, sebab ia merasa hukuman ini tidak seharusnya keluar. Setelah keluar lapangan, Chiro pun mendatangi bench Malut dan meminta maaf kepada pelatih Malut. Dia mengatakan sikutan tersebut tidak sengaja ia lakukan. Itu hanya bentuk refleks akibat mendapat pressing dari pemain lawan. Bahkan selesai laga, Chiro masih meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Saya ingin mengatakan bahwa selama saya di Indonesia, saya selalu menghormati lawan saya. Bukan sifat saya untuk diusir. Ini pertama kalinya hal ini terjadi secara tidak adil. Saya sangat sedih dan kecewa, tulis Chiro. Lebih lanjut, Chiro juga mengungkapkan momen yang sebenarnya terjadi di lapangan. Para pemain Malut pun menganggap Chiro tidak pantas mendapatkan kartu merah. Chiro mengungkapkan, bahkan para pemain Malut mengatakan bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. Saya benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ketika dia memanggil VAR, semua orang mengira itu untuk melihat apakah itu penalti atau bukan pada Beckham. Ketika dia datang dengan kartu merah, saya terkejut. Saya tidak mengerti. Itu adalah salah satu perasaan terburuk yang pernah saya rasakan karena ketidakadilan, ucap Chiro. Tak hanya itu, Chiro juga mengadu kepada Ketua PSSI, Erick Thohir melalui DM Instagram. Chiro menuliskan, "Tolong, saya tidak melakukan apa-apa, bukan niat saya untuk mendapatkan kartu merah. Itu tidak adil. Dengan sepenuh hati, tolong bisakah Anda melakukan sesuatu tentang ini? Mimpi terbesar saya adalah bermain untuk GBLA bersama Bobotoh. Ini akan menjadi musim terakhir saya di klub yang saya cintai ini. Saya sangat sedih karena saya tidak melakukan apapun dengan sengaja untuk mendapatkan kartu merah." Para pemain Malut sendiri mengerti ini. "Tolong Pak Erick Thohir, saya tidak bisa mengakhiri kisah indah saya di sini seperti ini. Tolong tinjau kartu saya dengan federasi. Saya sudah di sini selama 7 tahun dan saya selalu bermain dengan adil," tulis Chiro. Sebenarnya, Chiro masih bisa bermain di laga selanjutnya asalkan manajemen Persib melakukan banding kepada Komdis PSSI dan banding tersebut diterima. Jika kita melihat lagi tayangan ulang, Chiro hanya refleks mengangkat sikunya karena mendapat mantu man marking dari lawan. Sikutannya juga tidak keras, cuma lawan aja yang pura-pura kesakitan. Justru insiden Beckham yang jelas-jelas berdarah, lawan tidak mendapat sanksi sama sekali. Jika manajemen mengajukan banding dan diterima oleh Komdis, bisa dipastikan sanksi Chiro dicabut dan dia bisa bermain di laga kontra Barito Putra. Tak hanya itu, wasit yang bertugas juga bisa mendapat sanksi akibat salah dalam pengambilan keputusan. Mari kita tunggu kelanjutannya.